Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Maron Ayas. My student number is 22231900108. And I'm here to do a micro teaching with the material about descriptive text for 7th grade. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afternoon, Mister. Afternoon, Mister. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Good, Mister. I'm fine too, thank you. Okay, so we got 10 students here. So before I want to take an attendance list first, and you can say present when your name is mentioned. Okay, so first, Vivi. Present, Mister. Dwi. Present, Mister. Ismi. Present, Mister. Rizky. Present. Septi. Present, Mister. Dia. Present, Sir. Ayu. Ayu. Present, Mister. Nadifah. Present, Mister. Andoni. Present. Okay. Great. Everyone is joining my classroom. Alhamdulillah. Okay, so before we start the class, who wants to lead a prayer? Ya, siapa yang mau pimpin doa? Vivi, maybe you want to lead us? No? Maybe Rizky? Okay, anyone? Anyone? Dwi, maybe? Okay, sir. Okay. Before we start our class, let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, so let me share my screen first. Okay, students, can you see my screen? Yes, Mister. Okay. So today we are going to learn about descriptive text. So any one of you knows what is a descriptive text? Ada yang tahu apa itu descriptive text? Nggak ada? Oke, jadi sebelum kita masuk ke definisi, let's do an observation. Okay, students, do you know this person? Ada yang tahu ini siapa? Ini sosok yang lagi viral ya sekarang. Ada yang tahu namanya siapa? Ghazali, Mister. Right, Ghazali ya namanya. Oke, jadi what do you guys think about this person? Apa yang kalian pikirkan? Misal dari ya? Rich. Iya, misal dari physical appearance-nya dia tuh seperti apa? Ada yang tahu? Misal dari Mister, mukanya. Ya, misalnya dari mukanya atau dari kulitnya. Nah, selanjutnya ini adalah descriptive text about a person, yaitu Ghazali. Nah, ada yang mau baca
who wants to read the text? Vivi, maybe you want to read the text? Yes, Mister. Okay, please read aloud. Ghazali Ghazalo. Sultan Gustav Al-Ghazali, known as Ghazali Ghazalo or Ghazali Everyday, is a famous figure on internet. He's been known for his NFT collection, which is photo of himself sitting in front of his PC taken every day and selling it at 47 billion. That's why he's called Ghazali Everyday. He was born in 2000 in Semarang, Jawa Tengah. Ghazali is a young man with brown skin and short cut black hair. He is skinny and has thin face. He has big eyes and pointed nose. He has this signature flat expression that makes him unique. He also often sits in front of his computer and wears headphones. He is now famous and his face is often used as memes. Oke, thank you Vivi. Nah, jadi itu tadi ya descriptive text about a person, yaitu Ghazali. Nah, di sini kita bisa lihat di paragraf pertama kenapa dia terkenal, yaitu dari menjual NFT-nya. Lalu di paragraf kedua kita bisa lihat yaitu his physical appearance, dari a young man with brown skin and he is skinny and has thin face and so on. Nah, jadi tujuan dari teks ini yaitu untuk mendeskripsikan si Ghazali. Nah, jadi selanjutnya mari nah, di sini ada table of contents atau topik yang akan kita pelajari. Yang pertama ada definition, itu definisi dari descriptive text, ada tipe-tipe, structure, language features, or unsur kebahasaan dari descriptive text, dan yang terakhir yaitu text analysis. Nah, jadi setelah pembelajaran kali ini, kalian diharapkan bisa tahu apa itu definisi dari descriptive text, types-nya, structure-nya, language features, dan juga bisa menganalisis serta menulis descriptive text. So let's get to the definition of descriptive text first. So what is descriptive text? Anyone wants to answer? Tadi udah dijelasin ya pas si Ghazali kenapa dia tujuan dari deskripsi teks tersebut. Ada yang tahu? Untuk definition-nya yaitu, nah ini definition of descriptive text. Descriptive text is a text that describes something. Nah, jadi descriptive text ini adalah teks yang mendeskripsikan seseorang atau sesuatu. Nah, objek yang dideskripsikan di teks deskriptif ini adalah suatu objek tertentu yang unik dan unik atau only one, hanya satu di dunia. Nah, contohnya describing a person, animal, or object in terms of shape, characteristics, number, and so on. Jadi bisa dideskripsikan dari faktor sifatnya atau dari physical appearance-nya, bentuknya, dan semacamnya. Dan ini hanya only one tadi ya, yaitu misalnya contohnya my mother atau ibuku. Nah, ibuku kan hanya satu ya. Mungkin untuk sebagian orang ini emang berbeda ya. Tapi di kasus lain mungkin seperti Barack Obama atau Mark Zuckerberg, itu kan hanya satu di dunia. Jadi only one. Nah, its purpose is to describe and reveal a particular person, place, animal, or thing.
Nah, tujuannya itu untuk tadi ya mendeskripsikan sesuatu atau seseorang. Nah, itu adalah general purpose atau tujuan umumnya. Beda lagi dengan tujuan spesifiknya. Bisa bermacam-macam ya. Nah, contohnya kalau misalnya kita mendeskripsikan seseorang, misalnya my best friend, atau misalnya mendeskripsikan siapa, Vivi. Nah, berarti tujuannya yaitu tujuan spesifiknya untuk memperkenalkan orang yang akan kita deskripsikan. Atau misalnya kalau place, misalnya Eiffel Tower or Prambanan Temple. Tujuan spesifiknya yaitu untuk to attract people to visit, atau untuk menarik pengunjung. Nah, itu ya tadi bedanya tujuan umum dan tujuan secara spesifik dari descriptive text. Nah, selanjutnya tipe-tipe descriptive text. Ada yang tahu apa aja? Ada 4 ya. Jadi yang pertama itu ada person, itu mendeskripsikan a person, mendeskripsikan an animal, mendeskripsikan place, dan mendeskripsikan a thing. Oke, selanjutnya itu ada example of descriptive text about a person. Nah, di sini ada descriptive text tentang seseorang, itu siapa? Raditya Dika ya, bisa dilihat di sini. Nah, di sini jelas dari judulnya Raditya Dika. Berarti di sini kita akan mendeskripsikan atau memperkenalkan si Raditya Dika ini. Nah, dari paragraf pertama, Raditya Dika was born on December 1984. He's writer, comedian, and an actor. Nah, di sini ada general overview atau pengenalan umum dari si Raditya Dika. Lalu di paragraf kedua dan 3 ada deskripsi dari si Raditya Dika, yaitu he has short black hair, his eyebrows are thick, he not so tall, he has white skin and pointed nose, and so on. Nah, jadi tadi ya tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan seseorang. Nah, selanjutnya ada example of an animal. Nah, di sini ada descriptive text tentang my lovely cat. Nah, dari kata my-nya di sini kita bisa tahu kalau ini adalah descriptive text. Kenapa? Karena my ini menunjukkan apa? Kepemilikan kita, yaitu hanya kita yang punya. Tadi ya, only one in the world. Nah, di sini paragraf pertama yaitu general overview dari si lovely cat ini, itu I have stray cat as my pet. He is really playful, he loves to play with me and the new things he found, and so on. Lalu di paragraf kedua ada deskripsi karakteristik dari si lovely cat ini. He has a long tail, he likes to play with it, and so on. Nah, jadi tujuan penulis dari descriptive text ini yaitu ya untuk memperkenalkan peliharaan dia. Selanjutnya yaitu example of a place. Nah, di sini ada tentang the Eiffel Tower. Nah, dari paragraf pertama kita bisa lihat yaitu general overview tentang atau gambaran umum tentang si Eiffel Tower. The Eiffel Tower is an iron lattice tower located on the Champ de Mars in Paris, built in 1889 and so on. Lalu di paragraf kedua dan ketiga yaitu deskripsi apa? Ya, structure atau architecturalnya atau structural dari si Eiffel Tower tersebut. Itu the tower stands 324 meters and 81-story building. Also, the tower has 3 levels for visitors and so on. Nah, jadi tujuan dari penulis
dari descriptive text tersebut ini yaitu apa, ada yang tahu? Tadi tujuan spesifik dari descriptive descriptive text tentang place yaitu untuk menarik pengunjung agar orang-orang mengunjungi Eiffel Tower. Nah, selanjutnya ada example of thing. Jadi di sini ada descriptive text tentang my phone. Nah, jadi dari judulnya kelihatan ya tentang this is my favorite phone. Jadi tentang his favorite thing. Di paragraf pertama kita bisa lihat bagaimana si penulis mendapatkan his phone-nya, yaitu I bought it using my brother's money because I didn't have any income yet, and so on. Lalu di paragraf kedua dan ketiga ada spesifikasi dari HP tersebut, yaitu the RAM is 3 GB with 32 GB of internal memory. Also, the battery has a capacity of 4,000 mAh, and so on. Nah, sekarang tujuan dari descriptive text ini yaitu apa? Tujuan spesifiknya bermacam-macam ya, mungkin dia ingin menjualnya, mungkin di OLX atau FB, kan bisa kita lihat dari bagaimana dia menyebutkan spesifikasinya, atau mungkin saja dia just showing off, atau ya pamer dikit lah, bagaimana sih baru beli HP baru gitu kan. Jadi itu ya tadi contoh-contoh dari descriptive text dan tipe-tipenya. Nah, selanjutnya ada structure of descriptive text. Nah, ada yang tahu strukturnya apa aja descriptive text? No? Oke, jadi descriptive text mempunyai dua bagian, yaitu yang pertama ada identification. Nah, identification ini yaitu the identification section contains an introduction and a common overview on topic. Jadi identification ini adalah introduction atau pengenalan atau overview on a topic, gambaran umum dari suatu topik. Nah, biasanya identification ini ada di paragraf pertama. Selanjutnya ada description. The description section contains special characteristics or traits contained in the object, person, or animal that we are describing. Nah, description-nya itu yaitu isi dari atau deskripsi dari topik yang ingin kita deskripsikan. Kayak tadi ya, bisa deskripsikan physical appearance atau characteristics, traits, and so on. Nah, selanjutnya ada contoh. Di sini ada contoh dari struktur suatu descriptive text. Sini judulnya My Lovely Mio, atau peliharaan si penulis. Yang pertama yaitu di paragraf pertama, identification, I have a pet named Mio. It is a male Persian cat. Itu pengenalan si Mio, yaitu dia beras Persia. Selanjutnya di paragraf kedua dan ketiga yaitu deskripsi dari si Mio. Bisa dilihat dari his fur is beautiful, he has a thick soft hair, and so on. Lalu di paragraf 3 sifatnya atau traits-nya, is modern cat, he likes eating canned and dried food. When Mio doesn't feel well, he doesn't do much meowing, and so on. Nah, lalu lanjut ke language features of descriptive text, atau unsur kebahasaan dari descriptive text. Nah, ada 6 ya. Yang pertama yaitu ada specific participant, yaitu has a certain object, yaitu dia ini mempunyai certain object atau objek tertentu yang spesifik, yaitu unik and only one. Tadi yang tadi jelaskan ya, hanya satu di dunia. For example,
Kuta Beach, my house, Borobudur Temple, etc. Lalu noun, using specific nouns such as my cat, my best friend, national monument. Jadi menggunakan kata benda. Dan biasanya kata benda ini diikuti dengan adjektif, misalnya my lovely cat or my pretty best friend and so on. Lalu verb itu using verbs atau kata kerja yang menunjukkan activities. For example, run, sleep, walk, etc. Lalu present tense. Nah, jadi present tense ini tense yang digunakan yaitu present tense atau verb 1. Because it tells the facts of the object. Karena itu memberitahu objek dari memberitahu fakta dari objek yang kita bicarakan. For example, my office has 10 floors and the queen is pretty, etc. Lalu ada adjektif atau kata sifat. The use of the adjective is to clarify the noun. Yaitu penggunaan adjektif di sini yaitu untuk mengklarifikasi atau menambah informasi dari si noun atau kata benda. For example, beautiful beach, a tall house, or a famous artist. Lalu selanjutnya ada adverbials. Nah, the use of the adverb to give additional information of the verb. Jadi untuk menambah informasi dari suatu verb. Misalnya contohnya slowly at the tree and in 1999, etc. Nah, sekarang kita lanjut ke text analysis. Nah, kita di sini akan menganalisis suatu descriptive text. Nah, di sini ada yang tahu topik yang dibicarakan di sini apa? Anyone wants to answer? Topik yang sedang dibicarakan? Hello? Negara Indonesia bukan? Ya, betul. Siapa itu? Ayu ya? Oke, thanks ya Ayu for answering. Ya, betul tadi kata Ayu. Tentang negara Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat dari Indonesia is one of the countries that's located in Southeast Asia. Lalu di paragraf kedua masih membicarakan tentang Indonesia dan juga di paragraf ketiga. Nah, sekarang kita bakal analisis. Ini yang paragraf pertama. Paragraf pertama yaitu bagian apa strukturnya? Ada yang tahu? Hello? Tadi yang pertama, general overview atau gambaran umum dinamakan apa? Identification. Lalu di paragraf kedua, deskripsi dari si Indonesia ini. Dinamakan apa bagiannya? Anyone? Apa tadi bagian deskripsi namanya? Description. Nah, di sini description membicarakan tentang national flag. Lalu di paragraf ketiga sama ya, masih bagian description, yaitu membicarakan tentang season atau musim. Nah, jadi ini analisis structure dari descriptive text about Indonesia. Nah, selanjutnya analisis language features atau unsur kebahasaan. Nah, tadi kan ada 6 ya. Sekarang kita akan menganalisis unsur-unsur kebahasaan. Yang pertama ada specific participant or object. Nah, di sini ada yang tahu apa aja? Apa specific participant di teks ini? Objek yang sedang dibicarakan. Ayo, apa? Yaitu Indonesia, Sir.
Yes, that's right. Indonesia ya. Jadi di sini kita tulis Indonesia. Okay, thanks Kiki, Rizky for answering. Selanjutnya noun. Sini ada banyak ya noun. Coba siapa yang mau menyebutkan? Ya mungkin 3 aja atau 5 lah nounnya. Ada apa aja? Anyone wants to answer? Oke, tadi kita kan sebelumnya udah sebutin satu ya. Yang pertama ada Indonesia. Lalu ada apa lagi nounnya? Banyak, ada countries. Apa lagi? Southeast Asia. Yes? South Asia. Yes, Southeast Asia. Anyone? Anything else? Ada lagi? Nah, itu contohnya nounnya ya. Thanks Dwi for answering. Selanjutnya ada adjektif atau kata sifat. Ada apa aja di sini coba? Ada yang bisa sebutin? Mister sebutin satu contohnya dulu deh. Di sini ada the color of the national flag is red and white. Jadi red and white. Ada lagi selain red and white? Ada deep. Nih di sini. The colors have deep meaning for Indonesians. Lalu ada apa lagi? Di paragraf ketiga. Brave. Yeah, yes. Yeah, wet ya. Dry and wet. Okay, good job. Nah, selanjutnya present tense. Nah, present tense ini kalimat yang mengandung present tense. Jadi di sini semua kalimat di teks ini mengandung present tense ya. Berarti seluruh kalimat di sini adalah mengandung present tense. Selanjutnya verb. Nah, di sini verbnya ada apa aja coba? Anyone wants to answer? Brave, sir. Ya, ada consist. Lalu apa lagi? Ada shines. Dan seterusnya. Selanjutnya adverbial yang terakhir. Ada apa aja? Di sini yang jelas ini ya satu ya, brightly, berarti brightly. Nah, itu tadi unsur bahasanya atau language features dari teks tersebut. Nah, okay students, that was the last topic of this material. Now I want to give a homework for you. So the work is make a simple description text of favorite tourism resort. Jadi tugas kalian adalah membuat description text tentang spot turis favorit kalian. Misalnya contohnya apa? Candi Borobudur atau Pantai Kuta, apa aja. You may browse the reference from the internet. Kalian bisa cari referensinya di internet. Kan banyak tuh ya. You may send it to me via WhatsApp or my email. So, okay, students, I think that's it for today's class. We have learned about description text, its definition, also its types and structure. Nah, jadi
Mister harapkan setelah setelah pembelajaran ini kalian bisa tahu apa itu description text, tipe-tipenya, strukturnya, dan bagaimana cara menulis descriptive text. So that's all for today's class. Thank you for joining my class, and also thank you for the active participation. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you.